Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel apa namanya ya? Belum tak kasih nama ini. Oke, jadi kita bahas ke soal yang selanjutnya. Jadi nanti soalnya ini per materi. Jadi biar nggak tempuk misalkan nomor 1 bab litosfer, 2 litosfer lagi mungkin agak nggak relevan. Jadi materinya nanti mungkin setelah litosfer, penginderaan jauh, kemudian mungkin hidrosfer dan sebagainya. Biar nanti tertata rapi. Jadi seperti itu. Oke, kita bahas yang selanjutnya, loncat ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini adalah materi yang berkaitan dengan penginderaan jauh. Penginderaan jauh ini adalah materi kelas 10 dan di kelas 12 kalau sekarang itu. Oke, langsung saja. Jadi pertanyaannya adalah objek hutan alam pada citra satelit penginderaan jauh multispektral berciri-ciri. Nah, ini kaitannya dengan langkah interpretasi citra. Jadi langkah interpretasi citra itu ada beberapa langkah. Jadi nanti saya loncat saja. Jadi ada 3 ciri utama dalam interpretasi citra. Nah, ciri-cirinya itu apa saja? Yang pertama itu adalah multi spektral. Nah, multispektral itu apa? Multispektral itu adalah ciri yang berdasarkan rona, atau warna. Nah, jadi untuk menginterpretasi citra, untuk mengetahui apakah ini misalkan apa yang berkaitan dengan warna, itu menggunakan menggunakan ciri multispektral. Jadi seperti itu. Yang kedua itu multispasial. Spasial itu kaitannya dengan apa? Contoh spasial itu banyak. Jadi contoh dari multispasial itu contohnya adalah tekstur, kemudian ada pola, kemudian ada bayangan, bayangan, kemudian ada asosiasi, kemudian ada pula contohnya itu ukuran. Kemudian bentuk. Nah, jadi seperti itu. Ini ciri spasial. Kemudian yang ketiga itu adalah multitemporal. Temporal itu yang berkaitan dengan waktu. Nah, ini berkaitan dengan waktu. Contohnya adalah misalkan perekaman sebuah sungai ketika direkam musim penghujan itu dia berwarna coklat. Karena sungai pada umumnya seperti itu, ketika musim hujan dia berwarna coklat. Nah, ketika perekamannya itu di musim kemarau, karena erosi itu dia rendah, maka airnya cenderung berwarna bening atau berwarna hijau. Jadi seperti itu. Nah, itu contoh dari temporal. Seperti itu. Nah, jadi pertanyaan di sini kan objek hutan alam pada citra satelit penginderaan jauh multispektral. Berarti yang ditanyakan adalah rona atau warnanya. Di rona atau warnanya. Jadi seperti itu. Jadi kita coba sedikit-sedikit. Jadi coba kita interpretasi multispektral. Tapi di sini pilihannya banyak sekali ya. Oke, jadi multispektral itu bagaimana? Yang pertama atau yang A itu adalah tekstur kasar, pola teratur, dan rona terang. Ingat, ini kata kuncinya adalah hutan alam. Hutan alam itu ya hutan liar lah, seperti itu, hutan alami, seperti itu. Cirinya adalah tekstur kasar, pola teratur, dan rona terang. Apakah ini benar? Oke, tekstur kasar mungkin benar. Tekstur kasar benar. Pola teratur, nah, hutan alam itu kan dia hutan yang apa istilahnya ya? Hutan yang dia itu tumbuh secara alamiah, tidak ada aktivitas manusia, tumbuh secara alamiah. Nah, jadi polanya itu dia cenderung tidak teratur. Jadi yang A itu salah. Rona terang, apakah rona terang? Bukan. Jadi ciri-ciri hutan alam itu adalah ronanya gelap karena dia lebat
apalagi hujan tropis itu. Oke, yang kedua rona atau yang B, tekstur kasar. Oke, tekstur kasar masuk. Pola tidak teratur. Oke, polanya tidak teratur karena ini hutan alam. Dan rona gelap. Rona gelap betul sih. Tapi coba kita simpan dulu jawaban ini. Yang B itu kita simpan dulu. Tanda S, simpan dulu. Kemudian yang C, tekstur halus. Jelas bukan, teksturnya tidak halus. Kalau tekstur halus itu contohnya kayak laut, sungai, itu teksturnya halus. Sudah, ini nggak masuk. Kemudian tekstur kasar, oke, pola tidak teratur dan rona gelap. Kok sama seperti yang B? Tekstur kasar, tekstur kasar, tekstur kasar, pola tidak teratur dan rona gelap. Sama sih seperti yang B. Oke, kita simpen dulu aja lah. Kemudian yang E, tekstur halus. Jelas bukan, teksturnya karena dia kasar seperti itu. Oke, berarti jawaban di sini yang paling tepat itu adalah, ya karena ini jawabannya sama, bisa D bisa B. Tapi nggak tahu ya kalau di UTBK itu dijawab salah satu dari ini apakah disalahkan ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang sudah punya pengalaman, jadi misalkan ada jawaban yang sama kemudian dijawab B, ternyata jawabannya D, apakah yang B ikut disalahkan atau tidak. Jadi silahkan komen di bawah. Oke, jadi untuk hari ini cukup sekian dari saya. Seperti biasa, kalau ada kritik saran silahkan masukkan di komen. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembahasan yang selanjutnya.